saya kok diam gitu. Ternyata saya sudah keluar. Jadi mungkin kayaknya saya 2 menit ini ngomong sendiri. Baik, kita mungkin mulai dari awal lagi saja ya, Bu Rehul dan Pak Rikuan. Ya, baik, Pak. Memang asumsi klasik ini menarik. Jadi kadang begini Bu, Bapak, ini adalah yang harusnya itu kita pelajari pertama kali gitu. Jadi kadang kalau di tempat saya pun ini Bu, Pak Rikuan dan Bu Rehul itu sering kebalik juga. Jadi ketika mahasiswa dapat data, kemudian datanya itu diolah, setelah diolah mereka langsung menginterpretasikan langsung menguji hipotesa, menginterpretasikan parameter, kemudian setelah itu mereka baru menguji asumsi klasik begitu. Nah, ini sebetulnya kebalik Bapak Ibu. Jadi seharusnya ketika kita selesai mengolah, maka langkah kedua adalah kita menguji asumsi klasik dulu. Kalau ini lolos, kalau ini bagus, maka baru kita nanti menginterpretasikan parameter dan menguji hipotesanya. Gitu. Nah, ini yang kadang sering kebalik. Kenapa ini penting gitu? Karena sekali lagi tadi Bapak Ibu, regresi OLS itu adalah regresi yang punya permodelan di mana errornya itu harus kecil gitu. Dia harus meminimumkan error. Nah, syarat supaya error kecil, maka dia harus lolos dari pengujian asumsi klasik. Gitu. Nah, pengujian asumsi klasik ini yang umumnya dipakai pada permodelan regresi OLS itu ada 4-5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah multikolinearitas, kemudian yang kedua heteroskedastisitas, kemudian autokorelasi, kemudian normalitas, dan yang kelima linearitas. Tapi kalau kita baca Gujarati, Pak Rikuan, Bu Rehul, ada lebih banyak lagi. Tapi umumnya di kita yang dipakai itu 3-5. Yang jelas itu pasti multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi. Untuk normalitas dan linearitas opsional. Bahkan linearitas itu bisa ditinggalkan karena apa? Dari awal kita sudah membangun modelnya kan linear gitu. Jadi tidak perlu dicek gitu. Nah, kalau misalnya saya di kelas nih, Bu Rehul, Pak Ridwan, saya biasanya menjelaskan materi pengujian asumsi klasik ini dengan menggunakan contoh kedokteran gitu. Jadi misalnya saya anggap badan saya ini adalah kalau persamaan punya saya berarti model ya, itu model regresi. Kemudian saya ingin mengikuti lomba lari, Bapak. Gitu, Bapak Ibu. Nah, sebelum saya mengikuti lomba lari, saya kan harus dites kesehatan dulu kan, Bapak Ibu. Gitu. Nah, tes kesehatan inilah pengujian asumsi klasik pada model regresi saya, begitu. Jadi kalau saya nanti lolos tes kesehatan, saya bisa ikut lomba lari, gitu. Nah, sama di regresi pun juga. Jadi kalau sudah lolos pengujian asumsi klasik, baru kita bisa estimasikan output yang dihasilkan. Misalnya ketika tes kesehatan multikolinearitas nih, tensi misalnya tensi saya tinggi gitu, wah berarti kan saya nggak lolos satu kriteria multikolinearitas, terus satu checklist nggak lolos gitu. Kemudian satu lagi gula darah saya normal, oh heteroskedastisitas misalnya lolos gitu. Kemudian kolesterol gitu misalnya kolesterol autokorelasi berarti oh lolos, kolesterol saya normal juga. Kemudian misalnya kadar trigliserid itu misalnya normalitas, oh normal juga lolos. Oh berarti dari 4 kriteria asumsi klasik saya lolos di heteroskedastisitas, autokorelasi, dan normalitas. Multikolinearitas nggak lolos nih, terus gimana? Apakah saya boleh ikut lomba? Nggak boleh gitu. Karena tadi kan kalau badan tensi saya tinggi, tapi kalau model misalnya saya kena multikolinearitas, nggak boleh. Berarti saya belum bisa menginterpretasikan parameter dan belum bisa menguji hipotesis, belum bisa gitu. Terus gimana dong? Ya harus disembuhkan dulu gitu. Saya harus sembuhkan dulu multikolinearitasnya, baru saya nanti bisa mengestimasi parameternya, baru bisa menguji hipotesisnya. Gitu. Nah, ada 4 itu Bapak yang nanti akan kita pelajari di sini gitu, yang akan kita pelajari hari ini. Kita pakai slide dulu ya Pak Ridwan Bu Rehul ya. Nanti kalau sudah masuk ke Fuse gampang Pak, tinggal klik-klik begitu. Gampang. Tinggal membaca saja lah gampang. Yang pertama multikolinearitas Bapak Ibu.
Multikolinearitas itu adalah ada hubungan yang linear dan kuat antar variabel X. Dan ini hubungan antar variabel X ini lebih kuat daripada hubungan antara X ke Y. Ini tidak boleh. Kalau ini terjadi, berarti bisa saja kita salah memilih model. Kita salah mengeksekusi variabel Y. Karena antar variabel X ini tidak boleh punya hubungan yang lebih erat daripada hubungan antara X ke Y. Gitu. Memang ini bisa jadi masalah ya Mas Afi? Masalah Pak gitu. Masalahnya misalnya begini, saya andaikan tadi contohnya itu, mohon maaf kalau contohnya agak nyeleneh. Misalnya ada laki-laki punya 3 istri gitu. Laki-laki misalnya namanya Agus, istrinya misalnya namanya Santi, Sinta, dan Sisi gitu. Berarti Santi X1, Sinta X2, Sisi X3 ya Pak. Gitu. Agus Y. Gitu. Nah, misalnya antara Santi dengan Agus punya hubungan suami istri misalnya korelasinya 70%. Gitu. Kemudian Sinta dan Agus punya hubungan misalnya 75%. Kemudian Sisi dan Agus punya hubungan misalnya 80%. Mereka bertiga punya hubungan 70, 75, dan 80. Kemudian antara Santi dan Sinta ini punya hubungan misalnya 70% juga gitu. Oh, masih normal gitu. Karena ada X yang lebih tinggi ke Y 80%. Tetapi Sinta dan Sisi punya hubungan 95%. Nah, ini masalah nih Pak gitu. Kok bisa ya antara antara Sinta dan Sisi punya hubungan yang jauh lebih erat daripada hubungan suami istri mereka. Jangan-jangan si istrinya si sini, si suaminya si sini. Gitu. Nah ini masalahnya. Jadi ketika terjadi multikolinearitas, berarti patut kita duga variabel X kita itu punya korelasi yang amat kuat. Sehingga dampaknya adalah dia akan mengurangi interaksi antara X ke Y, Pak. Gitu. Karena apa? Antar X punya interaksi yang kuat. Gitu. Dia akan mengurangi interaksi antara X ke Y. Gitu. Nah ini hubungan yang tidak baik kan berarti. Antar istri punya hubungan yang lebih kuat daripada istri ke suami, itu berarti hubungan yang tidak baik. Nah ini adalah analogi dari multikolinearitas. Gitu. Dampaknya kita akan sulit untuk melihat pengaruh antar variabel independen. Nah, tapi kabar baiknya Pak Ridwan, Bu Rehu, multikolinearitas ini hanya terjadi pada regresi linear berganda. Karena kan ya antar variabel X ya. Jadi kalau X-nya cuma 1, ya kita tidak menguji multikolinearitas. Nah, beberapa cara untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, ini ada beberapa cara Pak Ridwan dan Bu Rehu. Biasanya tergantung software statistik yang dipakai. Kalau misalnya kita menggunakan software SPSS, maka untuk mendeteksi multikolinearitas itu dengan melihat nilai variance inflation factor gitu. Jadi variance dari nilai estimator gitu, nilai dari penaksirnya. Nah, biasanya 1 itu. Atau nilai toleransinya. Aturannya adalah kalau nilai VIF antar variabel X, jadi kalau di SPSS itu setiap variabel X punya nilai VIF ya Pak. Jadi kalau Bapak Ibu sering lihat output regresi dengan SPSS itu ada tabel correlation, di situ ada kolom VIF, variance inflation factor. Nah, multikolinearitas itu akan terjadi kalau nilai VIF itu di atas 10 Pak. Itu terjadi multikol, itu mudah melihatnya. Berarti misalnya X1 VIF-nya 11, udah X1 itu berarti sumber multikol. X2, X3 misalnya di bawah 10 aman. Tetapi permasalahannya Bapak, Fuse tidak mengeluarkan VIF. Jadi di Fuse tidak ada tampilan VIF dan toleransi. Jadi kalau di Fuse untuk melihat multikolinearitas itu sedikit repot. Memang kelemahannya Fuse itu. Kalau lihat asumsi klasik dia untuk multikol memang kurang enak. Nah, kalau di Fuse nanti cara mendeteksi multikolinearitasnya kita bisa menggunakan 3 cara, Pak. Ada banyak cara, cuman saya akan tunjukkan nanti 3 cara. Meskipun di kenyataan nanti saya akan tunjukkan 1 cara saja.
Cara pertama adalah dengan melihat nilai R-square, kemudian dibandingkan dengan nilai signifikansi. Jadi Bapak Ibu, kalau di tampilan Edius, kalau nilai R-square kita itu tinggi, gitu, misalnya di atas 0,9 gitu ya, itu misalnya nilai, ini kalau saya pakai SPSS ya, gitu ya. Kalau nilai R-square kita itu tinggi, di atas 0,9, tapi tidak ada satupun variabel yang signifikan, atau mungkin variabel yang signifikan itu cuma satu, maka bisa kita duga terjadi multikolinialitas. Tapi metode untuk melihat ini ada kelemahannya, Pak. Kelemahannya adalah kita ngira-ngira. Jadi, oh R-square tinggi, oh banyak yang nggak signifikan, oh patut kita duga terjadi multikol, tapi gimana variabel sumber multikol kita nggak tahu. Jadi kita hanya bisa menduga saja. Cara pertama. Kemudian untuk cara yang kedua, lah ini yang lebih presisi. Kita melakukan satu prosedur yang kita sebut dengan auxiliary regresi. Gitu. Nanti akan saya tuliskan. Auxiliary regresi itu adalah melakukan proses regresi linear sederhana antar variabel X. Caranya begini, Pak. Jadi, misalnya ini nanti kita akan praktek. Jadi caranya adalah setelah regresi model kita itu kita olah hasilnya, kan kita akan punya nilai R-square ya Bapak Ibu ya. Dan nilai R-square itu kita catat. Inilah R-square persamaan kita, gitu, misalnya. R-square-nya misalnya 0,95 gitu. Nah, kemudian langkah kedua adalah kita melakukan auxiliary regresi. Jadi kita meregresikan antar variabel X. Gitu. Jadi kita meregres X2 dan X3 kita regres. Gitu. Setelah diregres, lihat nilai R-square-nya berapa. Catat. Misalnya X2, X3, R-square 0,5. Gitu. Kemudian kita regres lagi, misalnya X2 dan X4. Gitu. Catat R-square-nya berapa. 0,4 gitu. Kemudian X2 dan X5 catat. Gitu. Kemudian X2 dan X6 catat. Kemudian X3 dan X4, X3, X5, X3, X6. Anda akan ada banyak regresi linear kan, gitu. Karena variabel kita ada 5, jadi paling nggak ada berapa ya, sekitar lebih dari 10 regresi nanti. Nah, kalau Bapak Ibu R-square dari regresi antar variabel X itu tidak ada yang lebih besar dari R-square regresi utama kita, maka kita bebas. Jadi, kalau R-square-nya antar variabel X tadi, R-square-nya nggak ada yang di bawah, nggak ada yang di atas 0,95, berarti aman. Kita terbebas dari multikoliniaritas. Kalau ada satu yang berlebih, ada satu misalnya antara X4 dan X5, R-square-nya 0,98. Oh, ini lebih besar. Nah, udah. Berarti sumber masalahnya di X4 atau X5. Gitu. Ya, kamu. X4, X5. Terus nanti cara yang tahu gimana? X4 atau X5? Ya tinggal dilihat saja. X4 dengan X6 tinggi nggak gitu. Kalau rendah, kemudian bisa jadi X4 enggak. Tapi X5 sama X6 masih tinggi enggak gitu. Kalau masih tinggi ya sudah sumber masalahnya X5. Jadi X5 inilah misalnya penyebab terjadinya multikolinialitas. Jadi dia punya hubungan yang kuat dengan banyak variabel yang lain. Itu misalnya. Itu cara untuk mendeteksi multikolinialitas. Gitu ya. Untuk penyembuhannya bagaimana gitu. Nah, untuk penyembuhan multikoliniaritas, nanti akan saya kasih satu file khusus, Pak. Satu file khusus itu nanti membahas, saya juga dapat kok file ini dikasih juga. Ini membahas tentang penyimpanan asumsi klasik dan cara menyembuhkannya. Gitu. Nanti saya cara menyembuhkannya ada beberapa cara. Gitu. Ada cara paling ekstrim, Pak Ridwan dan Bu Rehu. Cara paling ekstrim ini kita sebut dengan amputasi variabel. Karena untuk menurut kita nih Pak yang suka ekonometri itu, multikoliniaritas itu kayak penyakit gula di orang itu. Jadi gula yang basah. Jadi kadang kan cara penyembuhannya adalah dengan mengamputasi bagian tubuh yang membusuk gitu ya. Sama multikoliniaritas itu juga gitu. Jadi salah satu cara menyembuhkannya adalah dengan melakukan amputasi variabel. Jadi variabel yang menjadi penyebab multikol tadi kita ambil, kita buang, tidak kita olah.
Tapi itu cara paling ekstrim gitu. Ada cara-cara yang lebih halus. Ya silakan Pak. Tapi izin Pak. Ya. Mungkin apa ya? Saya masih belum dapat juga nih apanya kata kuncinya. Bisa direview lagi nggak? Kalau di SPSS, kalau kita mau melihat multi call itu, kita membandingkan angka nilai apa dengan kriteria apa, seperti itu kan? Kemudian nanti di EPIUS apa dengan apa mungkin bisa dikasih clue dulu di awal, nanti baru praktek supaya kita bisa kayak gini rupanya kan gitu dia. Iya, siapa? Saya tulis di Word Pak ya. Saya tulis di Word. Iya Pak. Iya, coba. Ya. Nah, nanti biar bisa dicatat lagi gitu. Nah, ini Pak. Ya. Saya perbesar fontnya. Gitu. Misalnya multikolitas gitu ya Pak ya. Nah, kalau di SPSS Pak, ini cara melihat call itu membanding itu pakai nilai VIF ya Pak ya. Variance, inflation, faktor gitu. Nah, ini kalau nilai VIF-nya itu lebih besar dari 10, maka kena multi-call ya Pak ya. Oh, berarti ada multi-call ya. Nah, kena multi-call kalau nilai VIF-nya itu di atas 10 gitu. Cuman masalahnya kalau kita kan di EVIUS Pak, EVIUS tidak ada nilai VIF Pak gitu. Betul jadi, ya. Gitu repotnya. Oleh karena itu, kalau kita mau melihat multi-call dengan EVIUS, ada 3 cara Pak. Gitu. Cara pertama adalah dengan melihat nilai R-square dengan signifikansi antar variabel. Coba. Ini kriteria R-square dengan signifikansi antar variabel. Nanti kita akan bisa lihat tabelnya ya, antara R-square dengan antar variabel nanti ya. Iya Pak, caranya begini Pak. Ini tapi metode ini hanya kira-kira Pak. Jadi kriterianya gini, jika R-square itu tinggi, tapi antar variabel X dan Y itu tidak ada yang signifikan, maka ini diduga terjadi multi-call. Oh gitu ya, masih dugaan ya. Iya Pak. Oke. Tapi ini hanya dugaan saja masalahnya Pak gitu. Iya, oke. Belum bisa untuk melihat. Nah makanya kita pakai cara kedua Pak. Gitu. Oke, siap. Cara kedua itu namanya auxiliary regresi. Auxiliary regresi ini Pak ya. Ini cara kedua gitu. Nah ini hasilnya akan presisi Pak. Caranya kita lihat R-square regresi utama. Artinya regresi hasil olahan data kita ya Pak ya. Iya, yang kemarin kita lihat tampil kemarin ya, yang pertama kali muncul ya. Ya, nah, caranya kita lihat R-square regresi utama, kemudian bandingkan dengan R-square regresi antar variabel X secara parsial Pak. Berarti kita mengolah lagi Pak. Tapi antar variabel X gitu Pak. Misalnya kita ngolah, misalnya nih Pak ya, contoh R-square regresi utama itu misalnya nih Pak 0,95 gitu. Kemudian R-square antara X2 dan X3 itu misalnya 0,75 gitu Pak. Kita regres ya Pak ya, X2 dan X3 kita regres. Terserah Bapak mau yang X2, mau yang Y-nya X3, hasilnya akan sama. Nah, kemudian kita regres lagi misalnya R-square-nya X2 dan X4 gitu. Misalnya ketemu 0,81 gitu Pak. Ini asumsinya kita regres
regres X2, X3 atau X2, X4 ini, Pak Ati, Ya. Seperti X2 diasumsikan sebagai Y, X3 sebagai X-nya gitu ya, diregresikan gitu. Betul, nilainya. iya Pak, betul. Jadi ya regresinya variabel X ini dianggap jadi Y. Dan seterusnya Pak ya, sampai semua X kita gitu. Nah, ini nanti R square-nya ini dibandingkan Pak dengan R square regresi utama ini gitu. Oh, ya. Kalau semua R square ini masih lebih kecil, nah ini saya tulis lagi Pak. Ya. Jika R square regresi utama masih lebih besar dibandingkan R square regresi antar variabel X, maka bebas multicol Pak. Oh, ya. Ini Pak, multikolinear bebas. Tapi Pak berarti Ridwan, harus lebih kecil R2-nya dari apa ini ya, dari yang parsial ya, harus lebih kecil ya. Ya, maksudnya begini Bu, maksudnya R square regresi antar variabel X ini harus lebih kecil dari regresi utamanya Bu ya. Gitu. Iya. Jadi ini harus lebih besar kuncinya. Makanya saya kalau ngolah regresi gitu dengan variabel X yang banyak, saya harap-harap cemasnya di sini Pak. Gitu. Saya nanti ngeregres itu wah ya, penting harus lebih kecil dari ini gitu. Ya, itu aman. Tapi kita juga bisa ketahuan Pak, karena kan sumber masalah multikolinearitas itu kan variabel ya Pak ya, variabel. Ya. Nanti kita bisa tahu Pak, misalnya variabel mana sih yang menjadi penyebab multikol gitu. Misalnya tadi saya tambahkan, variabel antara X4 dan X5 ini menghasilkan R square 0,97 gitu misalnya. Wah ini lebih tinggi nih gitu. X4 dan X5. Tetapi mana di antara X4 dan X5 yang menjadi sumber multicolnya gitu. Kan nggak mungkin dua-duanya, bisa aja salah satunya. Nah tinggal lihat saja Pak, misalnya X4 dengan X6 gimana? Aman nggak? Oh aman gitu. X4 dengan X2 gimana? Aman nggak? Aman. Nah terus X5 gimana nih? X5 dengan yang lain gimana? Oh X5 dan X6 itu nggak aman juga, 0,97 juga. Oh berarti bisa jadi X5 ini sumber masalahnya Pak. Nah, sebentar Pak Ati. Ya. Ya Pak. Jadi R square X2, X3 artinya nanti juga selanjutnya dan seterusnya itu X3, X4, X3, X5 sampai X4, X6 gitu ya lebih kurang ya Pak Ati ya nantinya. Iya Pak. Gitu Pak, sampai seterusnya. Jadi misalnya Pak punya variabel X-nya 3 begitu Pak ya, X1, X2, X3 gitu ya Pak. Regresnya itu X1 sama X2, X1 sama X3, X2 sama X3, 3 kali regres Pak. Dapat 3 R square gitu. Nah, kalau kita kan punya 5X ya Pak ya. Jadi ya X1 ada berapa itu, ada 10 lebih gitu kita regresnya. Jadi kalau kasusnya ternyata X2 dengan X3 R square-nya lebih besar dari regresi utama. Lalu ada juga ketemu katakanlah X3 dengan X4 juga R square-nya lebih besar dari regresi utama. Pertanyaannya, variabel mana yang bermasalah terhadap multicolnya Pak Eti? Ya, nanti kita lihat Pak, X2 dengan X1 gimana gitu. Kalau X2 dengan X1 aman, kemudian X2 dengan X4 aman, berarti kan permasalahannya ketika X2 dengan X3, kita simpan dulu. Kemudian X3 dengan X4 gimana? Oh kalau misalnya X3 dengan X4 kan tadi tidak aman ya Pak. Misalnya X4 dengan X2 gimana? Aman nih, X4 dengan X2 aman. Kemudian X4 dengan X5 juga aman. Kemudian X4 dengan X6 juga aman. Berarti tidak aman itu ketika melibatkan X3 kan Pak. Ketika semua melibatkan X3. Nah berarti patut kita juga X3 ini sumbernya. Gitu. Tapi dalam kenyataan nanti bisa lebih dari satu Pak. Misalnya ada beberapa gitu. Dalam kenyataan nanti ketidakamanan itu bisa melibatkan
melibatkan lebih dari satu variabel. Tinggal kita lihat saja mana tidak aman yang paling sering melibatkan variabel tertentu. Udah, itu permasalahan paling kencengnya di sana. Oh, iya, iya. Oke, langkah ketiga, Pak Api. Kemudian ada cara ketiga. Ini nanti Pak Ridwan pilih ya Pak ya, mau pakai cara 1, 2, atau 3. Kalau saya sih rekomendasikan cara 2 gitu. Ini Pak. Cara ketiga itu kita melakukan yang disebut dengan Klein rule, Pak. Klein rules itu Pak, hampir sama seperti auxiliary regresi, cuman bedanya kita melakukan regresi berganda, Pak, dengan salah satu variabel X sebagai Y. Itu, Pak. Jadi, kalau misalnya kita Klein rule itu begini, Pak. Kita sama akan melihat R-square regresi utama dulu. Kemudian R-square regresi utama itu kita bandingkan dengan R-square regresi antar variabel X tapi secara berganda, Pak. Jadi misalnya X2-nya itu jadi Y, kemudian X3 kita regres dengan X3, X4, X5, X6. Begini, Pak. Nanti catat R-square-nya berapa, gitu, Pak. Kemudian regres lagi, tapi variabel Y-nya gantian X3. Nanti diregres X2, X4, X5, X6, gitu. Nanti R-square-nya berapa, catat lagi. Kemudian regres lagi X4, gitu. Y-nya X4, kemudian X-nya ya X2, X3, X5, X6, gitu. Seterusnya, Pak. Seterusnya. Sampai X6. Yang dicatat gitu, R-square-nya ya, Pak Api ya? Sama, Pak. Ya, sama. Jadi kita tetap intinya kita tetap ingin melihat R-square dari regresi-regresi ini, kita bandingkan dengan R-square regresi utama. Nanti kriterianya sama, Pak. Kalau misalnya masih lebih kecil daripada R-square regresi utama, maka aman. Kan aman. Nah, Pak Ridwan dan Bu Rehul bisa pilih gitu. Mau pakai auxiliary regresi atau mau pakai Klein rules. Bisa pilih salah satu. Bedanya kalau auxiliary regresi kan kita meregres secara parsial ya, Pak ya. Itu antar X secara parsial secara sederhana, tapi kalau Klein rule kita meregresnya antar X tetapi dengan prosedur regresi linear berganda. Gitu, Pak. Tapi kalau dengan Klein rules ini, Pak, kalau Ya. misalnya X2-nya ini jadi Y kan. Nah, kemudian R-square-nya lebih tinggi dari R-square regresi utama. Nah, bagaimana caranya kita tahu yang mana dari antara variabel ini yang penyebab multi-call? Ya berarti patut kita duga yang menjadi penyebab adalah si X yang menjadi Y ini, Bu. Gitu. Jadi misalnya berarti itu yang menjadi penyebab. Ya, gitu. Misalnya R-square regresi utamanya 0,95. Tetapi ketika kita melakukan Klein rule X2 ini dengan semua X, ya R-square-nya 0,97. Ya berarti patut kita duga sumber masalahnya adalah si X2 gitu. Kemudian X3 ini misalnya 0,7. Gimana, Bu? Berarti lebih simpel cara yang ketiga ini. Kalau yang kedua tadi kan harus kita uji lagi kan semua kan? Sebetulnya lebih simpelnya karena kita meregres lebih sedikit ya, Bu Rehul ya. Iya. Regresnya lebih kalau sedikit. Tadi kan harus diuji lagi dengan variabel X yang lain kan? Berapa banyak itu kan? Tapi Pak Api dalam sistem nanti, Pak Api, artinya kan dalam sistem yang level 2 ini, yang cara kedua ini kan sekali jalan ya kalau kita gunakan EPUS ya. Langsung muncul dia gitu ya. Tidak harus manual satu-satu kan? Kalau proses regresinya harus tetap manual satu-satu ya, Pak, gitu. Oh gitu. Jadi, ya inilah Pak, inilah kelemahannya EPUS, Pak.
Kalau sepanjang saya belajar ekonometri, kelemahannya EViews itu dalam melihat multikolinearitas, Pak. Yang saya lihat, dia nggak bisa simpel gitu loh, Pak. Nggak bisa sekali jalan gitu. Nah, jadi seperti ini gitu. Cuman nanti ada kelemahannya SPSS yang yang bisa diatasi di EViews, Pak. Nanti di asumsi klasik yang lain. Nanti ada, Pak. SPSS punya kelemahan, diperbaiki di sini. Cuman inilah kelemahannya EViews. Jadi untuk melihat multicol itu ribet gitu ya Pak, Ridwan ya, lebih ribet. Ya, saya kira tadi ada tools masukkan Skyrun, keluar X2 dengan X3-nya, X2 dengan X4 dan seterusnya gitu kan. Jadi kita tinggal tandain saja yang mana yang besar kan gitu. Enggak, jadi ya kita ngeregres satu-satu Pak gitu. Jadi ngeregres lagi quick estimate equation X2C, X3, enter. Nanti R square-nya simpan. Quick estimate equation S2, X5, enter gitu Pak. Repot. Agak repot. Cuman nggak apa-apa Pak, nanti karena ini dikompensasi oleh asumsi klasik yang lain, ini bagus Pak. Terutama 2 asumsi klasik yang lain. Ini jauh lebih bagus daripada SPSS itu. Kalau Pak Ridwan dan Bu Rehu terbiasa dengan SPSS, nanti untuk penyimpangan yang lain lebih enak dengan EViews. Oke. Oke ya Pak ya. Kalau saya nih Pak, kenapa saya merekomendasikan auxiliary regresi? Tidak merekomendasikan Klein rule. Ini hanya style saja sih, gaya saja. Jadi mungkin ketika nanti Pak Ridwan atau Bu Rehul ketemu dengan instruktur atau mungkin dosen yang terbiasa mengampu ekonometrika yang lain dengan EViews, malah merekomendasikan Klein rule. Kalau saya lebih merekomendasikan auxiliary regresi karena pengalaman saya Pak, beberapa kali mengolah, itu ternyata di Klein rule itu hasilnya malah saya jadi bingung Pak. Misalnya begini, tadi seperti pertanyaan Bu Rehul, X2 ketika diregres dengan semua, dia melahirkan N-square tinggi. Kemudian X3 ketika diregres dengan semua, dia melahirkan R-square yang tinggi. Karena R-square-nya kan berganda Pak, jadi otomatis dia besar. Gitu. Nah, saya terus sulit untuk menentukan ini sebetulnya variabel X mana yang lebih punya hubungan yang erat gitu. Karena kalau diregres secara berganda kan ya alamiahnya R square-nya pasti lebih tinggi ya Pak Ridwan. Nah, itu yang saya ya. Jadi kalau lebih cenderung untuk menggunakan auxiliary regresi. Sebetulnya ada cara keempat Pak Ridwan. Cara keempat ini relatif lebih, tetapi saya melihat cara ini tidak begitu presisi Pak Ridwan. Cara ini adalah dengan melihat koefisien korelasi antar variabel X. Berarti sesuai dengan definisinya ya Pak Ridwan ya. Sesuai dengan definisi multicol sendiri, di mana dia adalah korelasi antar X. Nah, ini cara melihatnya sebetulnya mudah Pak. Kalau kita di EViews kan kemarin ya Pak ya, ketika kita lihat kan akan keluar tabel koefisien korelasi ya Pak, antara X dengan Y gitu kan Pak. Ini tinggal dilihat saja. Gitu. Jika koefisien korelasi antar variabel X ada yang lebih besar dibandingkan koefisien korelasi antara X dan Y, maka terjadi multicol Pak. Cara melihatnya begitu Pak. Jadi misalnya kita lihat antara X ke Y koefisien korelasinya berapa gitu. Kita ambil titik yang tertinggi Pak. Gitu. Misalnya kan X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y kan akan punya koefisien korelasi semua ya Pak Ridwan Durehul ya. Nah kita ambil titik tertingginya. Misalnya yang tertinggi X3 ke Y 0,93 misalnya. Kemudian ini jadikan patokan titik tertinggi. Kemudian kita lihat koefisien korelasi antar X Pak. Gitu. Oh X2 ke X3 berapa, X2 ke X4 berapa. Nah itu tidak boleh melebihi titik tertinggi antara korelasi X ke Y tadi Pak. Kalau ada berarti korelasi antar variabel itu yang jadi masalahnya. Gitu. Ini cara keempat bisa dipakai juga Pak. Cuman ya melihat koefisien gitu. Saya sering ini Pak, sering ketipu kalau melihat ini juga sering ketipu. Gitu. Ya pilihan lah gitu ya Pak Ridwan Durehul ya. Ini ada banyak cara melihat. Gitu.
Kita tinggal mau pilih yang mana. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika terjadi multikolinearitas, maka ada beberapa cara untuk menyembuhkan ya Pak Ridwan dan Bu Rahul ya gitu. Jadi kalau tadi saya ulang, multikol ini kalau bagi kita yang memang beberapa yang senang sama ekonometrik ini kayak penyakit itu gula darah Pak Ridwan, kayak penyakit gula diabetes yang dasar gitu. Jadi cara penyembuhannya yang paling ekstrim itu amputasi variabel. Jadi variabel yang jadi masalah itu kita potong, kita buang gitu. Nah itu nanti teknik penyembuhan. Tapi Pak, biasanya ini cara terakhir yang kita pakai. Karena apa? Membuang variabel artinya kita merekonstruksi persamaan dan model di depan ya, bukan? Kan berarti di sana kita menghilangkan satu variabel X kayak gitu. Biasanya ini cara terakhir Pak yang kita pakai. Kita umumnya ketika terjadi multikolinearitas itu menggunakan beberapa cara. Ada cara yang sedikit lebih mudah. Itu yang pertama adalah saya tulis di sini Pak ya. Cara penyembuhan. Nanti ada file bantuan juga. Cara penyembuhan itu yang pertama adalah dengan membuang data outlier, Pak. Oh, data outlier ya? Ya, jadi ini cara pertama yang bisa kita lakukan dengan membuang data outlier. Artinya membuang observasi yang ada data outliernya, Pak. Cara pertama. Yang outlier kita buang dulu semua gitu. Atau cara kedua juga bisa dengan menambah data, Pak, atau observasi. Jadi misalnya kita punya 100 observasi gitu, nah kita tambah 20 gitu, misalnya 120 begitu. Menambah data atau observasi, ini cara kedua bisa kita lakukan juga. Gitu. Harapannya dengan data yang lebih panjang, maka kan akan ada variasi yang lebih banyak. Cara ketiga bisa dengan menambah atau mengurangi variabel yang tadi Pak ya. Kalau mengurangi berarti ambil hati. Menambah atau mengurangi variabel. Atau kita bisa juga dengan cara keempat itu dengan merubah data ke bentuk logaritma atau logaritma natural. Kalau saya misalnya Pak Ridwan, kalau Mas Hafiz sering pakai yang mana gitu? Kalau saya sih dengan adik-adik mahasiswa lebih sering pakai yang ini Pak. Dari membuang data outlier, kalau saya logaritmakan kan digitnya akan jadi lebih seragam Mbak ya gitu. Ya, kalau saya lebih sering pakai ini Pak Ridwan dan Bu Rahul sekilas tentang multikolinearitas. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau pilihannya menambah atau mengurangi variabel, kita lebih cenderung punya insting untuk menambah atau mengurangi biasa kalau di multikol ini Pak Api berdasarkan pengalaman? Menambah Pak, Pak Ridwan. Menambah variabel ya? Ya. Itu jauh lebih akan mendapatkan jawaban agar tidak multikol ya? Iya gitu, kita cenderung akan lebih memilih untuk menambah variabel Pak, karena supaya degree of freedom kita lebih lebar Pak. Kan kalau Bapak ingat di statistik itu kan ada degree of freedom ini diperoleh dari N min K Pak ya. Gitu. Ya. Salah satu cara kita harapannya dengan istilahnya menambah variabel itu akan membuat degree of freedom itu menjadi sedikit lebih lebar. Gitu. Jadi kalau kita lebih cenderung untuk menambah variabel Pak. Akan tetapi kalau sudah putus asa ini kalau sudah putus asa ya sudah mengurangi variabel ini opsi terakhir, sudah pasti sembuh. Ya. Asal tidak semua Pak ya, asal tidak semua X-nya kena multikol ya Pak Ridwan. Iya. Saya pernah kalau kita kurangi, kalau kita mengurangi variabel, ya kalau kita mengurangi variabel itu kan
apa ya, keluasan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada menjadi terbatas ya Pak Api ya. Artinya Betul, Pak. ya kita nggak punya pilihan lain kalau kita masuk pada tataran mengambil kebijakan, akhirnya kebijakan yang mau diambil dia terbatas dengan variabel yang sudah berkurang ya Pak Api ya. Betul Pak, itu betul. Karena nggak kompleks lagi kan Pak, nggak kompleks lagi modelnya kita. Gitu. Iya. Iya. Tapi kalaupun opsinya menambah, Pak Api, kalaupun opsinya menambah, memungkinkan tidak jika kita menambah variabel barangkali gini ya, karena kita tadi kan berpikir dengan menambah variabel ini mungkin degree of freedom-nya makin lebar gitu kan. Tapi variabel yang kita masukkan itu sebenarnya ada sih pengaruhnya, cuman kita nggak yakin juga, bisa juga gitu kan. Nah, memang data tersedia lah umpamanya seperti itu. Jadi kita masukkan sajalah seperti itu bermasalah nggak ya kira-kira ya? Atau ekstrimnya kita masukkan, kita bicara tentang apa, tiba-tiba kita masukkan tentang kurs umpamanya, kita tentang pendapatan atau apa yang mungkin secara logikanya nggak nyambung sebenarnya si data yang kita masukkan. Tapi kalau datanya sama persis umpamanya 20 tahun juga observasinya, ada cerita nggak yang seperti itu? Maksudnya atau ada ini pendapat? Iya, memang ini Pak, ketika kita memilih opsi untuk menambah variabel, maka variabel yang kita tambah itu harus berdasar pada teori ya Pak ya gitu. Jadi tidak bisa asal tambah. Sehingga kekhawatiran yang tadi diungkapkan Pak Ridwan itu setidaknya bisa kita minimalisir. Kalau saya Pak biasanya akan mengambil opsi menambah variabel itu dengan 2 syarat Pak gitu. Syarat pertama, memang R-square-nya itu rendah. Jadi karena R-square-nya itu rendah, berarti kan masih ada banyak variabel X yang belum dijelaskan di model kita ya Pak. Sehingga ruang untuk menambah variabel pasti lebih terbuka. Misalnya R-square-nya hanya 0,6 atau 0,7. Itu maka kalau menambah variabel ini akan ada peluang juga gitu. R-square kita akan lebih baik, model kita lebih baik gitu. Tapi itu yang pertama. Jadi R-square-nya rendah dulu. Tapi kalau R-square-nya udah tinggi, nggak bisa. Kemudian yang kedua, variabel yang kita tambah itu harus berbasis pada teori. Gitu. Tidak bisa asal tambah. Gitu. Misalnya teori produksi. Kita menggunakan fungsi produksinya Cobb-Douglas. Misalnya Y sama dengan kapital dan labor. Gitu. Ketika kita mau menambah variabel produksi input yang lain, itu misalnya input teknologi gitu ya, berarti kita sudah beralih ke teori yang lain. Gitu. Tapi masih mungkin. Gitu. Tapi kalau misalnya yang mempengaruhi produksi kita tambah satu variabel, misalnya motivasi ya, itu kan malah nggak nyambung dengan teori. Ini jangan-jangan malah nggak ngefek ke multi core. Gitu. Nah, pasti korelasinya kecil kan. Kalau kita menambah variabel yang nggak sesuai teori kan, korelasinya kan pasti kecil ya, malah nggak menolong. Gitu. Jadi biasanya sih paling aman ya ini Pak, yang nomor 4. Atau ya udah langkah putus asa nomor 3 yang mengurangi variabel. Kalau menambah sih umumnya kita jarang rekomendasikan Pak. Tapi yang lebih gampang merubah datanya ke logaritma ya Pak? Iya, itu paling memungkinkan lah Bu itu. Jadi tidak merubah model juga gitu. Maaf, tetap merubah model tapi kan dari linear ke non linear gitu saja. Ada lagi yang ingin ditanyakan Pak Ridwan dan Bu Rehul, silakan. Terkait dengan melakukan perubahan ke logaritma atau logaritma natural, Pak Api. Iya Pak. Apakah kemarin kan kita ada diskusi bahwa ketika kita menganalisisnya, ketika kita melakukan analisis itu kan kenaikan 1% ini kenaikan 0,3% variabel X akan mempengaruhi kenaikan gimana 1% Y artinya dalam bentuk persen 1% kan seperti itu. Mempengaruhi ya. Ya kan gitu kan lebih kurang. Nah maksud saya begini, kita
punya data yang tadinya satuannya berbeda seperti itu. Ketika kita rekrut sebenarnya nggak ada masalah seperti itu. Tapi kan dalam menganalisisnya kan kita akan mengatakan kenaikan 1 kilo akan mempengaruhi sekian rupiah kan gitu dia kan. Tapi kita kepengen supaya asik apanya kita mau bikin persen aja gitu. Padahal tadi nggak ada masalah ini data kan gitu kan. Artinya diregres 3 variabel atau 4 variabel ini baik gitu. Tapi ketika baiknya dalam analisisnya satu bilang kilogram mempengaruhi sekian rupiah, nanti sekian ini mempengaruhi sekian rupiah gitu kan. Kemudian kita bikin log kayak gitu, maksudnya akhirnya kan ya bagus juga lah seperti itu. Tapi nggak tahu juga ya apakah makin nggak bagus atau bagus. Kalau bagus umpamanya kan berarti kan kita bisa menjadikan dia bicaranya dalam bentuk persen ya, kenaikan sekian X persen akan mempengaruhi sekian persen kan gitu. Nah, apakah kondisi yang sudah bagus itu kita logkan menjadi suatu masalah baru atau lebih baik ya sudah kalau udah bagus ngapain diubah-ubah gitu? Gimana kira-kira tanggapannya Pak Api ya? Iya, terima kasih Pak. Biasanya nih Pak, saya akan menyarankan mahasiswa itu mengambil model linear dulu Pak. Jadi kita regres linear dulu karena teorinya kan biasanya menyatakan bentuk hubungan yang linear gitu. Nah, baru ketika model linear ini bermasalah gitu, baru kita kemudian pakai model log linear gitu. Nah, biasanya kadang ada mahasiswa saya yang juga seperti itu Pak gitu. Karena memang regresi ini kan umumnya familiar di riset skripsi Pak ya. Nah, ada mahasiswa saya yang dulu pernah gitu, Pak, saya tapi pengen mengartikan nilai parameter ini sebagai elastisitas gitu. Ya tidak apa-apa kalau mau diartikan, akan tetapi ketika Anda merubah menjadi model log linear, pastikan harus terbebas dari penyimpangan asumsi klasik juga gitu. Kalau misalnya ketika di model log linear kena multi-call, maka ya harus disembuhkan. Tetapi treatment penyembuhannya kan kalau biasanya kita rubah jadi log itu adalah treatment penyembuhan, maka karena ini sudah lanjut log kemudian jadi masalah, maka harus pakai treatment penyembuhan yang lain gitu. Misalnya yang memilih datanya ditambah, atau membuang beberapa outlier, atau menambah variabel, atau mungkin dengan menggunakan model semi logaritma saja gitu. Atau mungkin ada beberapa teknik yang lain gitu sih Pak. Tapi prinsipnya kalau saya cenderungnya kita ke model linear dulu Pak. Saya mengarahkannya begitu Pak, karena biar sesuai dengan bangunan teorinya. Itu kira-kira Pak Ridwan. Ya. Kita bisa ke heteroskedastis gantian Pak, gitu. Ya, oke Pak Api. Oke, baik. Sudah selesai satu penyakit, kita nanti akan ada 4 penyakit, tapi penyakit yang keempat gampang kok Bapak Ibu. Penyakit yang kedua adalah heteroskedastisitas Bapak. Oke. Saya kalau ngajar kayak gini tuh Pak Ridwan, kadang mahasiswa saya tuh sulit mengeja karena belum hafal. Jadi multikolinearitas, heteroskedastisitas itu ribet gitu. Tapi saya yakin kalau kita mau udah biasa gitu. Nah, heteroskedastisitas itu apa sih gitu? Heteroskedastisitas itu adalah varians dari error itu tidak konstan Pak Ridwan. Ini nggak boleh. Varians dari error itu harus konstan. Kalau varians dari error itu konstan, maka namanya homoskedastis. Nah, ini bagus. Tapi kalau tidak konstan, ini namanya heteroskedastisitas. Ini penyakit. Varians error, Pak. Jadi, heteroskedastisitas itu adalah penyakitnya error. Bu Rehul dan Pak Ridwan, kalau Ibu Bapak perhatikan dari pertemuan kita awal, sejatinya regresi itu kan adalah kita menghasilkan nilai Y prediksi, Pak ya. Nilai Y estimasi dari YY aktual yang menjadi observasi. Kan begitu ya Pak Ridwan ya? Nah, selisih antara Y aktual dengan Y estimasi itu kan kita sebut dengan error ya Pak. Nah, error itu kalau dideviasikan, di standar deviasikan kan ketemu nilai standar deviasi error gitu kan Pak. Jadi error ketika di standar deviasikan ketemu standar deviasi error. Gitu. Kemudian standar deviasi error itu ketika saya kuadratkan jadilah varians error, begitu kan Pak Ridwan ya? Gitu.
Nah, varians error ini harus konstan, Pak, antar observasi. Jadi, misalnya varians errornya itu 5, 5, 6. Kan tiap observasi akan punya error ya, Pak. Tiap observasi punya error karena ada selisih antara Y aktual dan Y estimasi. Error itu ketika standar deviasinya saya kuadratkan adalah varians error. Nah, varians error ini harus konstan, Pak. Gambarnya itu kira-kira seperti ini, Pak. Ini kan regresi kita ya, Pak ya. Gitu. Regresi kita kan ada di garis ini. Gitu. Nah, naik turunnya gitu, kondisi aslinya ini kan kalau dikuadratkan deviasinya kan jadilah varians. Nah, varians error ini harus konstan, Bapak Ibu. Nggak boleh naik turun. Gitu. Kalau varians error itu tidak konstan, maka ini terjadi penyimpangan yang disebut dengan heteroskedastisitas. Pertanyaannya adalah, Mas Afi, kenapa varians error itu kalau tidak konstan bermasalah? Jawabannya adalah kalau varians error itu tidak konstan, artinya kan kemampuan Y estimasi kita, kemampuan model kita dalam memprediksi semua Y aktual itu kan berarti berbeda-beda. Kalau varians errornya itu tidak konstan. Artinya apa? Bisa saja persamaan saya itu presisi dalam menebak observasi 1. Presisi dalam menebak observasi 2, tetapi sangat gagal dalam menebak observasi 3. Sangat gagal dalam menebak observasi 4. Itu kan, Pak. Artinya kan berarti parameter kita tidak bisa digunakan untuk memprediksi. Karena apa? Melahirkan error yang tidak konstan. Dalam hal ini adalah varians error. Itu kira-kira Pak Ridwan dan Bu Rehu. Masih belum apa ya? Baik. Saya jelasinnya pakai contoh gimana, Bu Rehu dan Pak Ridwan? Terus ke destinasi. Boleh Pak. Oke. Contohnya, Bu, Ibu Bapak, contohnya kalau agak di luar konteks tidak apa-apa ya, Bu Ridwan dan Pak Ridwan dan Bu Rehu. Nah, boleh Pak. Tulis di sini. Ini Bapak Ibu, misalnya saya melakukan regresi gitu, Y ini adalah konsumsi sama dengan beta 0 tambah beta 1 pendapatan, gitu ya Bapak Ibu ya, ditambah error. Nah, jadilah persamaan konsumsi sama dengan misalnya 200.000 ditambah 0,8 pendapatan. 0,8 pendapatan. Kan sudah tidak ada error lagi. Nah, lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya begini Bapak Ibu. Iya. Bu Rehul dan Pak Ridwan, data ini kan kita peroleh dari misalnya saya bikin tabel nih. Insert tabel, kolomnya 3, garisnya 5. Misalnya, ini ada data tabel, ini nama, ini konsumsi, ini pendapatan gitu. Nah, ini kan misalnya observasi kita, nama Afi, nama Pak Ridwan, nama Ibu Rehul, kemudian nama Ibu Malinda, gitu misalnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Afi misalnya 1 juta. Afi misalnya konsumsi 100.000. Kemudian Pak Ridwan konsumsi 200.000. Bu Rehul konsumsi 250.000. Bu Malinda konsumsi 300.000. Kemudian pendapatan Afi 500.000. Dan Pak Ridwan pendapatan 700.000 misalnya. Kemudian Bu Rehul pendapatan misalnya 800.000. Bu
Bu Malinda pendapatan misalnya 900.000. Nah, dari data ini, Bapak Ibu, ini ketika saya olah gitu, jadilah persamaan ini begitu. Sampai di sini Pak Ridwan dan Bu Rehul masih bisa mengikuti? Oke, bisa Pak, bisa Pak. Kemudian begini, berarti kan misalnya ketemulah bahwa ketika pendapatan itu naik sebesar Rp1, maka konsumsi akan naik juga sebesar Rp0,8, kan begitu ya Pak Ridwan dan Bu Rehul ya? Atau ketika pendapatan naik 100.000, konsumsi naiknya 80.000. 80.000. Halo, nge-lag nih. Iya. Atau terputus? Jaringan Bapak ini juga apa Iya, ini? ya. Bu Rehul, Pak Ridwan bisa dengar saya? Iya, tadi terputus sebentar Pak. Iya, saya lagi. Nah, ini kemudian misalnya insert column to the right. Nah, gitu ya. Ini pendapatan estimasi. Perlu diingat Pak Iwan, Pak Ridwan dan Bu Rehul, regresi itu kita mengestimasi nilai Y ya Bapak ya. Gitu. Kita mengestimasi konsumsi ya. Nah, saya mau lihat misalnya ini. Ini error. Nah, misalnya begini Pak Ridwan. Dari persamaan ini saya bisa melakukan prediksi gitu. Ini kan persamaan ini kan kita tahu prediksinya. Oh, kalau pendapatan naik 1, konsumsi naiknya 0,8 gitu. Nah, kemudian saya mau tahu sebetulnya kalau pendapatan saya 500.000, konsumsi saya itu berapa? 500.000. Konsumsi saya itu berapa? Kan tinggal 500 dikali 0,8 ya Bapak ya. Berarti 400.000 ya. Ditambah 200.000. 600.000 ya Pak gitu. Berarti kalau pendapatan saya 500.000, ini konsumsi. Nah, kalau pendapatan saya 500.000, konsumsi saya ternyata 600.000. Ini mesin gitu. Nah, ini kan berarti terjadi ketidaksesuaian ya Pak Ridwan dan Bu Rehul ya untuk pendapatan 500.000 kan Pak? Gitu. Nah, ada ketidaksesuaian antara Y aktual gitu dengan estimasinya gitu. Ketidaksesuaiannya berapa gitu. Estimasi. Ini ketidaksesuaiannya itu kan 500.000 ya Bu ya. Nih. Karena dengan pendapatan saya yang 500.000 berdasarkan persamaan ini, bentar ini saya kasihnya kecil aja deh. Ini kegedean. Nah, 100 0,8 400.000. 450 deh. Nah, dengan pendapatan saya sorry 400 di sini. 450. Nah, dengan pendapatan saya yang 500.000, maka konsumsi estimasi saya itu 450.000 Bu Rehul dan Pak Ridwan dengan menggunakan persamaan ini ya. Gitu. Padahal kenyataannya konsumsi saya itu cuma 100.000. Berarti kan ada error 350.000 ya Bapak Ibu ya. Dimana ini lebih besar. 350.000. Ini Baik lagi ya Bu Rehul ya? Iya.
Halo Bapak Ibu, maaf suara saya hilang lagi. Iya, tadi Iya. hilang. Ya, nggak apa Pak, saya tadi hanya menjelaskan tabel saja kok. Ini saya ulang lagi. Iya. Ya, tabelnya masih yang 350.000 tadi, Pak. Ya. Ini tapi saya meeting kok belum bisa nyaut ya. Saya udah berusaha. Nggak bisa ya. Saya coba lift masuk lagi ya Pak. Ini saya nggak bisa beri ada loading. Saya coba. Nah, coba saya present. Sudah kelihatan belum Pak Ridwan? Belum, Pak. Belum ya, masih loading. Saya harus lihat. Semoga sudah bisa, semoga. Suara saya jelas nggak Pak Ridwan Burehu? Jelas. Jelas Pak, jelas. Sulit. Nah, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Sudah Pak. Ya, tadi sampai 350.000 tadi Pak, kita terputus. Ya. Nah, tadi kan 350, kemudian kalau Pak Ridwan ini saya masukkan 700.000, berarti kan konsumsi estimasinya 610.000, tapi kenyataannya cuma 200.000, ada selisih 410, ini error. Burehu juga. Nah, error-error ini ketika saya jumlahkan jadilah residual ya Pak ya, karena setiap observasi ini akan punya error gitu. Nah, maksud dari heteroskedastisitas itu, error ini akan kita cari nilai standar deviasinya Pak. Jadi error ini akan kita cari STD errornya, standar deviasi errornya. Kalau di persamaan regresi ini ada. Jadi misalnya di persamaan kita, nah ini kan ada standar deviasi error gitu, standar error. Nah ini ya Pak ya. Standar error. Nah, kemudian standar error ini Pak, kalau saya pangkat 2, ini kan jadilah varian error ya Pak ya. Kan varian itu diperoleh dari standar deviasi di pangkat 2 ya Pak. Nah, jadilah nilai varian error. Contoh lah varian error kita misalnya tetap ini lah misalnya. Nah, varian error kita ini. Kita anggap ini variasinya. Nah, nilai varian error ini tuh harus konstan Pak Ridwan dan Burehu. Harus konstan. Maksudnya konstan itu ya dalam satu rentang halus begitu Pak. Tidak boleh terlalu jomplang gitu. Misalnya Afi varian errornya 350.000. Bu Malinda varian errornya misalnya 10 juta. 70.000. Nah, ini kan jomplang ya Bapak Ibu ya varian errornya. Nah, kalau jomplang ini berarti tidak konstan. Nah, kalau terlalu banyak error yang tidak konstan variansinya, maka ini menjadi satu penyakit namanya heteroskedastisitas. Emang kenapa sih Pak kok heteroskedastisitas itu jadi penyakit gitu? Jawabannya gini Pak.
Kalau misalnya, oh ini errornya 350.000, ini 410, ini kan berarti kemampuan konsumsi estimasi untuk menjelaskan konsumsi asli kan mungkin masih tetap apa ya namanya presisi ya Pak ya, karena melahirkan variasi error yang konstan. Artinya persamaan ini untuk menjelaskan Afi dan Pak Ridwan itu kan masih bagus karena menghasilkan error yang konstan gitu. Tetapi kalau misalnya punyanya Bu Malinda ini menghasilkan error yang tinggi, berarti kan persamaan ini tidak bisa menjelaskan Bu Malinda dengan baik kan Pak? Tidak bisa menjelaskan dengan presisi kan? Karena melahirkan error yang tinggi gitu kan. Nah ini berarti kan error ini, error yang sangat tinggi, kemudian ada error-error tertentu yang sangat tinggi, itu kan menandakan kemampuan persamaan kita dalam memprediksi nilai ini berarti nggak bagus. Gitu. Ada kemampuan prediksi yang bagus sehingga errornya kecil, tapi ada observasi yang melahirkan error yang besar karena kemampuan prediksinya jelek. Lah kalau variance error itu tidak konstan, berarti kan persamaan ini tidak bisa menjelaskan seluruh observasi secara konstan ya Pak ya, secara baik. Padahal kita ingat, regresi itu kan sebetulnya kita mengumpulkan data pada satu observasi, kita olah untuk menghasilkan satu kesimpulan kan Pak. Satu kesimpulan itu dipakai untuk seluruh observasi, ya kan gitu Pak? Iya. Nah, ya kalau kemampuan untuk memprediksi tiap observasi saja menghasilkan error yang nggak konstan, bagaimana saya bisa membuat satu kesimpulan yang sifatnya generalisir gitu. Nah, oleh karena itu ini jadi masalah. Kira-kira gitu Pak Ridwan. Jadi kriterianya konstan itu Pak, bukannya nilai variance errornya itu harus sama? Iya Bu, enggak. Nah, itu kan ada kita uji pakai ya intervalnya dikatakan konstan atau tidak konstan itu. Ini kan 350, 410 gitu, itu dianggap konstan gitu. Jadi dasarnya kita bilang ini konstan atau tidak, padahal itu kan angkanya berbeda. Ya maaf Bu, sinyalnya hilang lah. Iya. Jadi boleh diulang Bu Rehu pertanyaannya? Nah, itu kan tadi dia harus konstan variance errornya ya Pak? Errornya, ya. Ya Bu. Jadi dia dianggap konstan itu. Itu kan tadi kita lihat kan sebenarnya nggak sama angkanya. Angkanya kan nggak sama, 350, 450 ya, 350, 440 gitu kan? Iya. Itu kan nggak sama. Caranya tahu konstan angkanya. Iya. Caranya tahu kan nanti kita uji ya Bu Rehil ya, dengan menggunakan pengujian statistik gitu. Kalau misalnya hasil uji statistiknya seperti ini, oh berarti variance errornya konstan. Gitu Bu Rehil nanti caranya. Jadi nggak lihat satu-satu. Jadi kita cukup klik lah, inilah kelebihannya itu nanti Pak Ridwan dan Bu Rehil. Kalau Pak Ridwan ingat, misalnya di SPSS, kalau mau menguji heteroskedastisitas kan mahasiswa menggunakan diagram scatter plot ya Pak, yang titik-titik menyebar itu loh Pak. Gitu. Oh, kan iya, kalau ada gerombol titiknya di titik tertentu, oh ini dimungkinkan terjadi heteroskedastisitas gitu. Padahal belum tentu, ini kan kita memprediksi lagi lah. Enaknya EVIS Pak, enaknya EVIS itu kalau kita mau menguji heteroskedastisitas kita tinggal satu kali klik Pak. Gitu. Nggak kayak SPSS gitu. Kalau SPSS kan hanya melihat diagram scatter plot. Kita mengamati gambar. Kalau menyebar aman. Kalau menggerombol berarti kena hetero. Padahal amatan kita belum tentu pas gitu. Makanya kalau mau SPSS dengan cara yang presisi harus diuji lagi Pak, diuji regresi. Nah, saya repot juga Pak itu gantian kalau uji heteroskedastisitas pakai SPSS manual Pak. Nah ini enaknya EVIS gantian gitu, kalau uji heteroskedastisitas langsung keluar Pak. Gitu hasilnya. Bahkan kalau terjadi masalah penyembuhannya bisa langsung di situ Pak. Gitu. Kalau heteroskedastisitas.
Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, Pak Ridwan dan Bu Rehu, silakan terkait heteroskedastisitas. Ini nanti ada uji-ujinya ya Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan bagaimana ujinya. Nah, untuk penyembuhan heteroskedastisitas Bapak Ibu, biasanya ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah kalau varian errornya itu diketahui, maka harus memodifikasi variabel, memodifikasi persamaan. Saya tapi belum pernah melakukan cara ini. Kalau saya melakukannya ketika varian errornya itu tidak diketahui. Maka cara penyembuhannya biasanya saya dengan menggunakan beberapa uji ini. Nah, nanti beberapa uji ini tuh bisa kita praktekkan Bapak Ibu. Nah, misalnya cara menyembuhkannya itu bagaimana. Tapi kalau masih kena penyakit lagi, maka beberapa cara yang bisa dipakai untuk menyembuhkan adalah ini, Pak Ridwan, sekali lagi, merubah ke bentuk logaritma. Dengan harapan digit angka yang lebih sedikit akan membuat errornya itu menjadi lebih seragam, gitu, sehingga variasinya menjadi lebih teratur. Biasanya kita merubah ke bentuk logaritma. Itu kita lakukan kalau jadi heteroskedastis. Itu ya coba Bapak Ibu ya. Contoh yang tadi Pak, biar saya contoh heteroskedastisas tadi yang cari varian sini, biar saya foto dulu. Ini Bu. Iya, oke. Sudah Pak. Sudah ya. Ini nanti saya simpan, saya kirim lagi. Kalian PPT-nya juga. Oh iya. Ada pertanyaan Bapak Ibu heteroskedastisitas? Kalau tidak ada, kita lanjut ke autokorelasi. Oke Pak. Jadi tadi ada berapa pilihan untuk uji hetero ini di apa ini? Ini ya Pak ya, yang uji heteronya nanti ya, uji white. Ada banyak Pak sebetulnya. Kalau nanti di EBIS Pak, kita ada uji white, ada uji white, ada uji park, ada uji Gletser, ada uji Brugge-Pagan gitu. Saya ingatnya 4 Pak, tapi ada beberapa uji. Nah, nanti kita bisa pilih beberapa Pak, salah satu. Kita memang mengujinya salah satu, tapi kalau biasanya terjadi penyakit, misalnya saya ujinya biasanya pakainya white. Kemudian penyakit, kemudian saya pakai uji Brugge-Pagan. Ketika diuji Brugge-Pagan sembuh, ya berarti saya nanti tinggal saya tampilkan. Untuk heteroskedastisitas saya pakai uji Brugge-Pagan gitu. Oh, ada uji Godfrey juga. Nah, mungkin ini untuk intermezzo saja ya Pak Ridwan dan Bu. Tentunya ini aja intermezzonya ini nanti ketika praktek saja Pak hetero. Nanti saya jelaskan intermezzo. Ini bedanya sih apa gitu sih, itu aja. Saya dulu waktu belajar ini belajarnya lumayan keras gitu. Jadi emang kalau tidak saya share ke teman-teman itu waktu belajar ini tuh keras gitu. Jadi ini harus share ini untuk lihat beda-bedanya. Nah, kemudian yang ketiga Pak Ridwan dan Bu Rehu itu adalah penyakit autokorelasi. Nah, autokorelasi itu jadi antar observasi ini tuh saling berhubungan Pak, gitu, variabel X-nya ini. Jadi antar observasi ini tuh saling berhubungan. Ini tidak boleh Pak. Jadi data di observasi ini dipengaruhi oleh data observasi sebelumnya itu berhubungan. Ini tidak boleh. Kalau ini saling berhubungan, maka terjadi penyakit namanya autokorelasi. Kalau kita dari ilmu ekonomi pasti akan cukup sering melihat variabel yang datanya itu saling berhubungan. Contoh, misalnya variabel pertumbuhan ekonomi kuartalan. Kan pertumbuhan ekonomi kuartal 2 pasti dipengaruhi oleh kuartal 1 ya Bapak Ibu ya. Nah ini kan berarti data itu saling berhubungan kan. Nah ini sebetulnya kalau di kaidah
regresi ini akan menjadi permasalahan. Gitu. Karena apa? Karena data yang berhubungan itu ini akan berdampak pada error yang juga saling terkait. Ini akan menyebabkan gangguan pada prediksi. Nah, dulu saya waktu kuliah Pak, pernah tanya sama dosen saya gitu. Pak, kan kalau autokorelasi itu ada korelasi antar observasi di periode sekarang dan di periode yang sebelumnya, gitu kan. Berarti kan harusnya kalau data saya cross section, saya nggak perlu uji autokorelasi dong, karena kan antar observasi tidak ada pengaruh antara observasi sekarang dan sebelumnya. Gitu. Sama dosen saya dulu begini, ya enggak, tetap ada pengaruh. Bisa saja antar observasi ini dan data observasi ini itu saling berhubungan. Itu namanya cross correlation. Jadi bisa saja ada pengaruh antar observasi meskipun datanya enggak sesuai. Diberikan analogi. Gitu. Misalnya analoginya begini, data tentang pendapatan. Pak Ridwan, maaf Pak Ridwan putranya berapa Pak? Juga? 4. 4 gitu. Nah, ini contoh Pak. Ini contoh ada hubungan antar apa namanya antar observasi meskipun datanya cross section. Misalnya Pak Ridwan putranya 4. Saya meneliti tentang pendapatan. Gitu. Pak Ridwan dan putranya 4 ini saya jadikan observasi semua. Nah, misalnya anak Pak Ridwan yang 4-4-nya itu masih sekolah, jadi pendapatannya masih ditanggung Pak Ridwan. Berarti kan pendapatannya anak-anaknya Pak Ridwan ini berkorelasi dengan pendapatannya Pak Ridwan kan Pak? Ya enggak? Nah berarti kan memungkinkan ada hubungan antar observasi gitu. Meskipun data itu cross section. Ini contohnya Bapak Ibu. Gitu. Oh iya ternyata dulu dengan saya belum juga. Nah ini contoh Pak. Nah untuk menguji autokorelasi umumnya ada 2 cara Pak. Ada 3 sama Ramsey. Gitu. Cuman saya untuk yang Ramsey test itu jarang menggunakan Pak. Nah, saya umumnya menggunakan 2 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan uji Durbin Watson, Pak. Uji Durbin Watson, tapi ini ada kelemahan, Pak. Gitu. Ada kelemahan. Kelemahannya adalah kita harus mendapatkan nilai Durbin Watson upper dan Durbin Watson lower, DU dan DL. Ini syaratnya kita harus melihat tabel statistik. Cuman ada kelebihannya. Kelebihannya adalah dengan Durbin Watson maka kita pasti akan bebas autokorelasi. Kita tinggal pilih autokorelasi apa. Jadi Pak Ridwan, Mas pakai Durbin Watson gitu. Oke Pak, mau pakai Durbin Watson apa? Autokorelasi positif Mas. Oke. Kalau misalnya nilai Durbin Watsonnya Pak Ridwan itu di atas 0 dan di bawah Durbin Watson lower, maka Pak Ridwan itu kena gitu autokorelasi karena H0-nya itu kan tidak ada autokorelasi. Kalau nilai Durbin Watson-nya itu di bawah Durbin Watson lower, maka Pak Ridwan kena autokorelasi karena tidak ada autokorelasi positif ini tolak. Tetapi kalau misalnya tidak masuk di kriteria ini, Pak Ridwan bisa memilih kriteria yang lain. Jadi kalau pakai Durbin Watson pasti lolos Pak autokorelasi. Ya Bapak pakai kriteria yang mana saja. Tapi memang ada rekor Pak, karena Bapak harus buka tabel statistik, harus dapat nilai Durbin Watson DL sama Durbin Watson upper D. Ada cara yang lebih mudah Pak, kebetulan EVIS menyediakan itu. Gitu. Caranya adalah dengan Lagrange multiplier Pak. Gitu. Nah, Lagrange multiplier. Nah ini kalau pakai Durbin Watson ya Pak, ini kalau di tampilan EVIS ada nilainya, ini Durbin Watson-nya di tinggal nyari nilai DU atau DL. Nah kalau Lagrange multiplier enak Pak, nanti kita akan Bapak Ibu 3 penyakit yang keempat itu normalitas. Normalitas itu adalah error ini residualnya itu berdistribusi tidak normal. Itu harus normal, cuman biasanya tidak begitu jadi kendala sih. Itu kira-kira Bapak Ibu 4 penyakit multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi dan normalitas. Gitu. Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba praktek. Masih ada waktu 10 menit lebih. Kita bisa praktek.
Silakan Pak Ridwan, Bu Rewi, kalau ada pertanyaan. Ya, jadi kalau autokorelasi itu intinya adalah bahwa ada ada hubungan antar variabel ya, atau hubungan antar observasi atau variabel, beda tuh ya pengertiannya, Pak? Observasi, Pak. Antar observasi. Kalau hubungan antar variabel kan nanti multikol, Pak. Iya. Kalau hubungan antar variabel kan multikolinearitas. Hubungan iya, antar iya. observasi ya. Observasi ya. Observasi ini kan data ya. Betul, Pak. Data, Nah, Pak. saya Betul. ada, Ya, ya, saya dulu ada diskusi gitu, tapi saya juga belum mendapatkan jawabannya seperti itu. Katanya gini, bahwa kalau data time series ya, data time series dapat dipastikan antar data itu terjadi autokorelasi katanya. Kenapa? Bahwa data tahun ini kan dibentuk oleh data tahun sebelumnya seperti itu. Umpamanya data pendapatan regional umpamanya kan itu kan tahun lalu, atau jumlah penduduk kan gitu, bahwa jumlah penduduk hari ini kan juga bangunan dari jumlah penduduk tahun sebelumnya kan seperti itu, sehingga katanya bahwa observasi itu pasti autokorelasi teh. Ini penjelasan seperti apa ya Pak Ati ya? Iya betul Pak, saya juga sepakat Pak. Jadi sebetulnya data-data time series itu amat rentan terjadi autokorelasi gitu. Oleh karena itu kan kadang di beberapa penelitian Pak, itu untuk data time series itu autokorelasinya diabaikan gitu, karena pasti terjadi autokorelasi. Padahal kenyataannya tidak Pak. Kenyataannya autokorelasi itu akan membuat data itu menjadi ambigu residualnya gitu. Meskipun ada hubungan antar observasi, tetapi kan antar observasi itu hubungannya kan tidak boleh erat Pak, gitu. Kan ada level autokorelasinya. Nah, keeratan inilah Pak, jadi semakin erat hubungan antar variabel, antar observasi ini, maka akan semakin memungkinkan terjadinya autokorelasi. Sehingga diharapkan meskipun pasti terjadi hubungan, ya harapannya tidak begitu erat gitu. Ini seperti multikol Pak. Multikol kan ya antar X pasti ada hubungan ya Pak gitu. Tetapi hubungan antar X itu tidak boleh melebihi hubungan antara X ke Y. Sama dengan relasi. Pada beberapa data pasti terjadi hubungan karena kadang ada data pada satu observasi itu dibentuk oleh data pada observasi sebelumnya. Tetapi pola pembentukannya kan tidak boleh erat gitu. Misalnya terjadi, misalnya gini Pak, pertumbuhan ekonomi sekarang 5, besok 10, besok lagi 20, besok lagi 40. Ya ini kan berarti ada pola yang konstan gitu loh Pak. Ya ini jangan-jangan ini data ini nggak benar ini gitu, karena menghasilkan pola hubungan yang amat erat. Jadi kira-kira gitu Pak. Oke. Jadi memang dapat dipastikan ada korelasi ya, tapi setidaknya masih bisa kita gunakan juga ya untuk melakukan analisisnya dengan catatan tadi itu ya Pak Ati ya. Iya Pak gitu. Dulu ada beberapa teman saya Pak yang memang lebih menyarankan. Jadi sebetulnya kalau data itu di atas 100 observasinya, maka kita nggak perlu uji autokorelasi gitu, karena udah sampel besar gitu. Jadi nggak apa-apa, misalnya nggak diuji itu nggak apa-apa. Tapi statement itu saya cari di beberapa literatur tinggi kok saya belum nemu Pak. Makanya kadang ketika di kelas atau ketika ada teman diskusi seperti ini, saya tidak berani menyarankan itu karena saya tidak punya sandaran yang kuat itu loh Pak, hanya statement teman yang mendalami saja, belum lihat sumber langsung. Oke Pak Ati, oke. Oke, baik.
Pak Ridwan dan Bu Reni sudah capek belum? Kalau belum capek kita lanjut lihat Sudah, review-nya. sudah Kalau lumayan juga Pak, udah 8:30. ya, kalau sudah capek, apa ini Bapak, kita besok lihat praktik review-nya, besok kita latihan lihat review-nya dengan lihat di review, kemudian kalau sudah nanti kita input data panel besok. Gimana Bapak Ibu? Oke Pak. Ya apa ya, saya takut ini apa Bapak Ibu sudah capek nanti apa namanya tidak. Baik, kalau begitu ini nanti saya share ya Pak Rikman dan Bu Rehul, kemudian besok kita akan Oke, masuk Pak. ke software untuk belajar melihat, karena multikolinearitas agak makan waktu juga. Oh ya. Itu saja. Oke, Kalau Pak. begitu kita ketemu lagi besok ya Bapak Ibu ya. Itu nanti kita Ya, ya. targetnya besok Oke Pak. untuk melihat asumsi klasik dan menginput data panel. Baik, itu terima kasih atas perhatiannya. Selamat istirahat Pak Ridwan dan Bu Rehul. Sehat selalu. Sampai ketemu besok Oke, malam. selamat malam Pak. Assalamualaikum Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih.